Yeay, selamat datang arek-arek Surabaya di channelku. Udah lama ndak kongko-kongko ya kita ya. Tahun lalu sih udah sempet nge-review jersinya Persebaya. Bukan nge-review itu malah gitu ya. Cuma nge-review box setnya doang. Ya panjang lah ceritanya. Ini jersinya udah ada sih sebenarnya. Ya semua karena pandemi. Yang tadinya pengen nge-review, nungguin liganya mulai, tidak mulai-mulai. Jadi saya minta maaf. Sekarang kita masuk aja, kita move on aja ke jersey yang paling baru 2021 yang baru nyampe. Ini kayaknya 2 hari nih udah di rumah gue, cuma memang belum sempet aja gue buka review. Ini jersinya dari Persebaya Store dan gue belinya kali ini dari KJIE Rumah Sport. Ini KJIE Rumah Sport ini dimention menjadi apa ya, menjadi rekanannya ya, rekanan resminya, official partner of Persebaya merchandise oleh Persebaya Store. Jadi kita buka aja dulu. Ini dia box set gitu sih kayaknya, karena di mana-mana nggak kelihatan ya penampakan box setnya ya, atau gue yang kelewatan atau apa ya. Dan gue buka aja langsung. Wih, susah nih dia ngepacknya langsung sih, nggak di cover. PD bahwa boxnya tidak akan rusak. Tapi memang boxnya keras ya. Terakhir yang keras itu kan kayak kemarin Madura tuh keras boxsetnya. Lagi yang keras ya, Borneo tuh keras juga tuh, boxsetnya bagus, kuat. Dan ini dia boxset, tapi dia memang ada tulisannya kok, dipasangin anti fragile sih, tulisan barang fragile sih. Jadi memang sudah dipisahkan untuk declare bahwa ini adalah barang pecah belah. Boxnya keren, Luis ya. Autentik Persebaya 2021-2022. Persebaya selalu mempersiapkan jersinya dengan baik. Dan harganya itu 850.000. Price-nya 850.000. Gue beli itu dapat diskon. Nilainya ini. Jadi memang sekarang Persebaya ubah strategi. Kalau memang mau jersinya ikut aja sistem PO. Dia tuh di hari pertama bulan September kayaknya ya. Bulan September itu mereka launching, itu jersinya langsung laku 1000 pieces. Wah, keren. Tapi untuk Persebaya biasanya setahu gua sih penjualannya sih 1000 tuh belum ya. Ya tapi itu kan rekor di hari pertama apa janjian 1 jam doang lah gitu, mereka penjualannya sejam langsung habis 1000 pieces. Mungkin kalau sekarang mungkin harusnya udah 10.000 atau 15.000 ya. Balik lagi sih, di masa COVID ini ya memang harus pasang strategi gimana bisa memaksimalkan penjualan. Oke, dan ini dia jersinya. Ini boxnya ada ini nih, ada gambar, ada motif-motif nih. Ini kayaknya sih motifnya ada juga di jersinya nih. Dan kita buka dulu deh, ntar komennya. Oke, wih, cakep. Sini ada Persebaya for Surabaya. Desain-desainnya nih. Green Force. Ini ada stadionnya. Dan ada ilustrasi bonek nih semua nih di belakangnya. Ada sertifikat konsisten yang tahun lalu tuh, yang ini nih, yang tas itu ada sertifikatnya juga. Selalu ada sertifikat kayaknya ya. Ini sertifikat lagi, sertifikatnya, jadi sertifikatnya tuh dikaitin ke kertas, mungkin biar bisa menutupi besaran kotak ini ya. Tuh, pas ya. Sebenarnya sertifikatnya sudah dicabut sih. Oh, di belakangnya ada terima kasih. Tuh.
Di tengah situasi sulit ini, momen yang baik untuk mendukung tim adalah dengan terus membeli merchandise asli Persebaya, sehingga kita masih ada usaha untuk terus menghidupi. Kalimatnya agak unik ya. Sehingga kita masih ada usaha untuk terus, ya makanya dia pembukanya dengan di tengah situasi sulit, semua sulit, kita fansnya juga sulit, Persebayanya juga sulit, ya dia cuma bisa bilang supaya mendukung terus, setidaknya kita ada usaha, yaitu dengan membeli merchandise asli Persebaya. Pak Azrul Ananda, ini favorit gua awal-awal mulai nge-review ya. Ini jadinya begini doang sih. Oke, gua pasang deh biar nggak aneh-aneh. Tuh, oke. Nah, ini ada apa nih? Ini mungkin bonus ya kali ya. Ini kayak ini apa, tisu. Oh iya, tisu, parfum, car perfume. Di sini ada nih car perfume. Ini bonus atau enggak ya? Wangi loh, car perfume. Sayang sih kalau gue malah gue pajang-pajang begitu biar aja di dalam sini terus ya. Car perfume harganya 30.000. Ada ini pakai car perfume-nya itu logo Persebaya. Keren. Thank you. Dan nah, wadah masker juga. Masker Persebaya ya. Rame nih. Iyalah 850.000, masa nggak rame? Aneh, logo Azanya, logo Persebayanya. Masker kain biasa sih. Kita bisa simpen nanti. Dan ini jersinya. Oh, ini ada lanyard alias apa ya? Iya, lanyard. Nih sini tulisannya Persebaya Green Force lanyard black. Oh, warna hitam, Green Force 40.000. Jadi kayak kita tuh bukan dipaksa lah ya, dipaketkan gitu ya. 30.000, lanyardnya 40.000. Oke. Biasanya bisa buat nama, kartu nama atau apa yang anak-anaknya kerja pasti seneng pakai lanyard. Dan ada, waduh, ada tempat minum, bukan tempat minum sih, apa sih namanya? Oh, tumbler namanya, tumbler. Lupa gua. Tumbler. Ya, sekarang sih udah punya banyak ya. Cuma ini bagus sih, eksklusif, hitam, Persebaya. Gua mau make ya. Ini kalau dijual satu set gini, orang suka nggak ya? Gue belum pernah sih jual satu set ya. Maksudnya ini kan karena banyak merchandise-nya di dalamnya, makanya gue belum pernah. Dan ini disetting, boxnya memang disetting sedemikian rupa untuk ada tumblernya. Dan ini jersinya. Wih, bawahnya udah dia pakai busa-busa begitu ya. Ya mewah lah, cukup mewah lah untuk dihargai 850.000 itu ya. Secara kemewahan, secara eksklusivitas sih udah oke banget sih. Boleh lah idenya, ayo balik lagi ke box set tahun depan apa. Dan inilah jersinya di package dengan model apa nih? Begini ya, dilipatnya di dalam. Tumben banget loh ada yang begini-gini. Dilipatnya di dalam. Baru kayak buntelan gitu ya, karena memang ngejar tadi box setnya ya, nggak dilebarin biasa, baru diputer-puter gitu. Mungkin udah dicoba juga, tapi mungkin diputuskan yang bagusnya begini. Oke, no problem. Inilah jersinya. Wih, gue beli ini player issue ya, jangan salah-salah. Size-nya 2XL. Wah, potnya nanti dimasukinnya lagi nih. Gue mau bikin yang video Spidey Mini. Apa deh? Nah, wih.
Wah, gue ngeliatnya puas. Kalau gue puas. Tuh. Gue sih puas. Kenapa gue puas? Karena jujur gue ngikutin jersey Indonesia itu dari 2017. Dan itu 2017 saat pertama kali Persebaya pakai Persebaya ada di Liga 2 dan udah pakai jersey motif kroko. Sampai 2020 yang ada gue pakai ini 17, 18, 19 4 tahun mereka selalu pakai motif kroko. Well, jujur mungkin pertama oke, naik ke Liga 1 oke. Tahun kedua di Liga 1 masih pakai kroko, ya gimana sih? 2020 masih pakai kroko juga. Ya, menurut gue sih kurang improve ya. Malah jadinya menurut gue kesannya seperti mungkin harga kainnya, bahan kainnya udah jadi murah, jadi semakin murah semakin tahun, udah mulai murah tapi tetap dipertahankan. Ya pada akhirnya orang-orang kayak kami kolektor jersey sih inginnya punya improvement ya, inginnya punya sesuatu yang berbeda dari setiap tahunnya. Oke lah kalau misalnya ada yang sama tahun lalu, mengerti, tapi jangan sampai 4 tahun juga sih. Jadi gue nggak begitu tertarik pun gue beli ini ya pada akhirnya, karena gue tahu Persebaya adalah tim yang terbesar, seperti tim yang terbesar di Indonesia. Nggak ada ruginya kalau gue membeli dan punya konten untuk Persebaya Surabaya. Oke, jadi ini akhirnya kita punya jersey yang bukan kroko. Ini mikrodot ya, mikrodot nih. Lembut gak nih? Wah, ini lembut nih tuh. Kalau udah lembut gini enak dipakai sama pemain. Setidaknya dalam hal kenyamanan dulu ya, kenyamanan dulu. Dia nggak ada teknologinya sih biasanya ada teknologinya. Yang ini aja nih, yang gue pakai aja nih ada teknologinya, anti UV-nya itu tetap bertahan. Ini nggak ada campaign-nya sih, gue nggak tahu kenapa. Apa jangan-jangan gara-gara pindah kain, campaign-nya nggak ikut disertakan, atau yang namanya campaign anti UV, anti segala macam sudah menjadi sesuatu yang standar. Nah, nanti kalau lo tahu, monggo komen di bawah. Gua nggak tahu. Dan selalu layoutnya enak dilihat. Persebaya ya, dengan kapal apinya konsisten selama 4 tahun kelima selama ini sama kapal api. Kapal api ada di Jawa Timur juga, dan mereka konsisten membantu Persebaya, keuangan Persebaya biar tetap jalan. Ada tambahan nih, ada sponsornya. Di sini juga ada sponsor baru ya, Pansaka ini baru ya. Gue jadi bahas sponsor. MPM ini kan udah dari tahun lalu ya, udah berapa tahun. Ada Gopay, UM Surabaya, universitas ini punya nge-sponsorin loh. Ini taruh di sini mungkin karena nanti name set di sini ya. Ini nggak terlalu tinggi ya guys. Harus lihat dulu, coba nih lihat nih fotonya nih. Mungkin ketutupan nggak sih? Ini gua nggak salah nih kan? Taruh tengah-tengah gitu nih kan name set kan harusnya. Bukan name setnya cuma di sini nih 20. Mungkin aja biasanya kayak gini di either di bawah sini. Gua nggak tahu nih. Mudah-mudahan nggak salah. Oke, jadi yang pertama kita bahas apa nih? Kerahnya yang jelas sih. Mereka berani ya pakai rib kayak gini aja, udah dari dulu udah pakai rib nih, bagus. Hijaunya ada kuningnya. Ini ribnya warna hijau, bersih, rapi, berkualitas nih ribnya. Dan bagus nih dibentuknya tuh bengkok begini nih. Set. Jadi ribnya nggak muter gitu doang. Jadi ini ada punya keunggulan tersendiri nih. Bagus nih Persebaya yang bikin jersinya nih, yang jahitin. Juga raglannya juga bagus. Motif raglannya ini kan pakai raglan nih. Set nih. Mudah-mudahan ini ya konsisten nih di vendornya yang bagus ini. Dan di bawah ketiaknya nih ada mesh kain warna hijau. Nih kainnya warna hijau semua nih pasti nih. Kainnya kain bukan subliman, nggak ada subliman. Memang tetap ada subliman, yaitu di motif di belakangnya ini nih. Ini ada
ada motif-motif khas kota Surabaya. Jadi ada, ini ada monumen Jalesva Jayamahe, terus ada bambu di sini ada monumen, nih Keroko buaya dan hiu. Ini ada Masjid Al Akbar juga, terus ada ada ya gedung-gedung yang ada di kota pahlawan lah ya. Identik, ada monumen bambu runcing tadi ada nih tuh juga tuh. Tapi nggak norak sih, lebih enak dan variatifnya dapat. Kalau polosan mungkin kurang variasi, cuma mereka berani pakai motif-motif itu biar terlihat lebih bervariasi, keren. Dan ini ada semacam motif lagi ya. Ini motif yang ada di kota pahlawan ya. Apa ini? Komenin dong. Gue cari-cari nggak ada informasinya sih. Kalau batik sih biasanya Surabaya, Jatim tuh nggak begitu banyak ya. Jawa Tengah yang banyak batik-batiknya. Ini ada di mana ya? Dia ada gambar-gambar diagonal, dan ini eksekusinya bagus loh nih. Dia pakai screen gitu ya, pakai sablon screen rubber nih mungkin nih di samping bawah sini nih. Ini boleh juga nih variasinya, dan memang karena rapi bikin dia jadi makin berkualitas nih. Cakep juga, boleh nih ditiru nih. Memang nggak begitu banyak menarik perhatian, tapi memang menjadi inspirasi yang bagus sih menurut gua. Di bawah sini dengan ada cubitannya juga warna kuning. Cubitannya juga ada di kerah ya, tuh kerah, nggak full nih. Ini gua seneng nih sama ribnya, enak, panjang dan tidak tebal. Ini kualitasnya nih one of the best ya. Ini bagus, rapi banget. Gue lebih suka yang ini daripada yang kemarin-kemarin dengan krokonya. Logo Asa, logo Asanya ini di Sublim di tengah. Extra Jose juga. Ini sponsor-sponsornya tuh kayaknya di Sublim ya. Enggak, tipis aja. Ini seperti pakai DTF nih, bukan pakai screen nih. Mudah-mudahan nggak rusak ya. Berani nih pakai DTF, soalnya ada beberapa testimoni bilang DTF tuh ada yang tintanya kurang cakep ya. Tuh ini nggak kerasa ada sponsornya nih. Ini nggak kerasa tebel sponsor. Ini aja masih tebel nih sponsornya nih. Ini enggak nih. Oke. Mudah-mudahan nggak gampang copot ini. Feeling gue sih dia pakai DTF, dan logo Persebayanya konsisten sama seperti tahun lalu. Sama nggak sih? Sama nih. Pakai TPU 3D kesukaan kamu. Belum ada cerita sih yang punya Persebaya copot-copot. Mungkin mereka sudah punya vendor yang sangat baik. Dan di sini ada Kami House Gol Kamu, pita-pitanya, Peter Ban-nya itu dia. Sini nggak ada Peter Ban, tapi ada logo Green Force. Official merchandise www.persebayastore.com, made in Indonesia, buatan Indonesia, for men. Kalau ada for men begini mungkin artinya ada juga for woman-nya ya, mungkin. Di belakang polos, kainnya nggak ada yang aneh-aneh, tapi menurut gua ini lebih sederhana tapi tetap berkualitas, apalagi yang di bawah sini nih. Mudah-mudahan ini nggak ngeganggu ya. Tapi ini kainnya agak berat sih, atau perasaanku ya. Mungkin besok-besok kita nimbang jersey ya, berat atau enggak. Semakin ringan kan semakin enak dipakai. Apakah ini karena gara-gara jersey gua double XL
atau memang ribnya yang tebal, ketebalan ya TSM udah main tebal, tapi mungkin masih enak lah daripada yang full desain begitu. Tapi dia sudah mengakali dengan sponsornya yang bahan sponsornya ini yang tipis. Cakep, kita pakai lagi, kita pakai untuk kesekian kalinya kita pakai gini ya, set set set. Gimana? Rapi loh, rapi banget sih. Cuma dia nggak seslim yang tahun lalu ya. Meskipun, nah ini lebihnya nih banyak nih gue nih. Mungkin gue harusnya pakai XL kali. Mungkin gue harus pakai XL. Tapi kaos dalam ini kelihatan. Size chartnya berarti berbeda. Berarti mungkin Persebaya produksinya sama pabrik baru kali ya. Kayaknya size chartnya agak beda nih. Biasanya sih kalau ada perbedaan gitu, Persebayanya minta pakai size chartnya mereka. Aku nggak tahu deh, ini kenapa sih? Nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau nggak salah sekarang udah tersedia di Persebaya Store itu macam-macam jersinya, dari yang replika tuh udah ada. Bahkan dapat box setnya juga, atau boleh kayak gua belinya lewat KIJE ya, KIJE, karena gue belinya lewat KIJE karena memang kemarin pas awal-awal tuh gue nggak kebagian PO-nya. Jadi ini mungkin nomor kesekian ya, apa gue urutan kesekian nggak dapat jersinya. Jadi seru, hadiahnya banyak, harganya memang lumayan mahal, 850.000, tapi monggo ada yang replika, bahkan kalau nggak salah replikanya ada box setnya juga gitu. Ya, kalau yang mau beli jersey Persebaya silakan. Untuk jersey ini untuk tahun ini kita doakan supaya Persebaya bisa berbicara di Liga 1 tahun ini. Thank you.